You pray for me. Oke, buat teman-teman subrek dulu lah, subrek biar semangat gitu, subrek lah. Oke, subrek lah, subrek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih kawan-kawan semua ya kan. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-share ke teman-teman semua gimana caranya aku ngedit slow-mo-nya itu dan plus efek-efeknya gitu ya kan. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, tonton, jangan lupa subrek. Oke, jadi di sini kita sudah di dalam videonya ya kan. Jadi di sini aku itu mau jelasin dulu ya kan. Aku itu ngeditnya itu pakai 3 aplikasi. Nah, di sini aku pakai aplikasi KineMaster, Capcut, dan juga Lightmotion gitu kan. Nah, tapi pas aku recordnya itu, buat kalian yang nanya-nanya, kok bang kok ngezoomnya bisa sampai sebesar itu ya tapi nggak ngeblur. Nah, jadi pas aku recordnya itu pakai aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini gunanya bisa memiringkan HP gitu, miringkan ke atas, ke bawah, ke samping gitu kan. Nah, jadinya nanti pas nge-record game Free Fire-nya nih, kayaknya aku contohin nih. Nah, kayak gini nih. Jadi dia bisa menghadap ke atas gitu. Jadi pas nanti kita itu record atau rekam layar, dia itu posisinya kayak gini. Nah, nanti pas kita buat videonya jadinya dia nggak ngeblur kalau kita zoom gitu, karena kita zoomnya juga nggak terlalu besar gitu. Mungkin gitu sih. Yaudah nih, aku contohin nih ke teman-teman. Kita login dulu ke game Free Fire. Astaga, konten nih bos, janganlah kau bercanda, malu-maluin aja kau nih. Nah, jadi di sini itu, nah kan jadinya kayak gini dia tanpa aku zoom gitu kan. Nah, udah sih gitu aja, tinggal teman-teman record gitu kan. Teman-teman record kayak gimana gitu ya kan. Nah, kalau udah rekam layar, kita ke aplikasi selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman itu masuk ke aplikasi KineMaster gitu kan. Nah, di sini teman-teman cari video yang telah direkam layar atau telah direcord tadi gitu kan, buat dipasin dengan musik yang teman-teman ingin pakai gitu kan. Teman-teman, tapi sebelum itu aku minta maaf nih kalau ada kebisingan sedikit gitu kan. Nah, aku contoh ini, walaupun teman-teman zoom sebesar-besar apapun gitu, tapi jangan sampai kelewatan lah. Itu video nggak bakalan ngeblur gitu, karena ngerecordnya itu dengan cara yang tadi. Oke, itu sih. Nah, di sini teman-teman pasin aja ya dengan musik yang teman-teman inginkan, kayak aku contoh ini. Tapi aku percepat ya kayaknya, karena durasinya bakalan lama gitu ya kan. Oke, kita percepat aja ya. Nah, jikalau udah pas kayak gini, teman-teman bisa tes dulu gitu ya kan, apakah udah benar-benar pas atau masih belum gitu. Jadi kita perlu teliti untuk ngepasin beat musiknya sama video yang akan kita buat gitu. Oke. You pray for me. Nah, jikalau udah pas, teman-teman potong videonya gitu kan, ambil yang mana yang mau dibuat jadi slow-mo-nya gitu kan. Nah, seperti ini aku potong-potong dulu. Setelah itu aku bakalan ekspor dulu videonya gitu kan. Nah, kita ekspor dulu video yang real, yang aslinya gitu, yang nggak ada slow-mo-nya dulu kan. Nah, jikalau udah, teman-teman masuk lagi ke yang video yang tadi gitu. Teman-teman hapus video yang nggak dibuat slow-mo gitu, semua dihapus, cuma ditinggalkan yang slow-mo terus ekspor. Nah,
Jikalau udah, nah teman-teman keluar terus masuk ke aplikasi Leapmotion. Nah, di aplikasi inilah kunci dari slow-mo-nya gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman itu awal-awalnya pertamanya itu ambil 30% gitu. Nah, terus kalau sudah ambil 30% nih, teman-teman ke pengaturan, terus ambil yang paling bawah sama ambil yang 60 Mbps gitu. Kalau enggak 60 Mbps, videonya agak berbayang gitu. Jika lo udah, teman-teman bisa expose. Nah, jadi di sini aku potong dulu videonya karena durasinya sangat panjang gitu ya kan. Oke. Nah, jika lo udah kayak gini, teman-teman itu kembali dulu ya kan. Kembali dulu, keluar dulu. Nah, teman-teman masuk lagi. Nah, masuk lagi, terus teman-teman ambil mana video yang tadi udah diekspor gitu. Nah, kalau settingan pengeksportan yang kedua, teman-teman itu bisa ambil 30 atau 25, terserah teman-teman sih. Nah, kalau di sini teman-teman itu masuk ke setting terus ambil yang kedua gitu. Dan 60 Mbps supaya pas pengeksportannya itu nggak lama-lama banget gitu kan. Oke. Nah, jika lo udah, teman-teman masuk lagi ke aplikasi KineMasternya buat nyatuin video yang awal yang diekspor awal itu sama video yang udah dibuat slow-mo gitu. Nah, di sini aku contohin, masukin video yang tadi kita ekspor gitu kan. Nah, mana ya ini. Nah, terus kita masukin juga video yang udah kita slow-moin gitu. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman ekstrak dulu ya audio dari video yang udah kita buat tadi itu kan. Nah, terus teman-teman potong, pasin dengan dimana teman-teman membuatnya jadi slow-mo gitu. Nah, itu teman-teman cocokin aja itu menurut ketelitian teman-teman semua gitu. Jadi di sini aku percepat aja videonya supaya durasinya juga nggak terlalu lama gitu kan, karena masih ada lanjutannya juga buat efek-efeknya di aplikasi Capcup. Oke, kita langsung ke aplikasi Capcup aja ya. Nah, jikalau udah, teman-teman masuk ke aplikasi Capcup gitu kan, teman-teman masukin video yang udah diekspor di aplikasi KineMaster tadi, yang udah jadi gitu slow-mo-nya. Nah, salah yang ini nih. Itulah kira-kira. Nah, jadi di sini teman-teman itu cari pasnya di mana itu teman-teman nyelomoinnya gitu kan. Nah, kalau udah ketemu atau udah pas di teman-teman gimana teman-teman itu slow-moin, teman-teman pergi ke Opera terus ambil foto yang warna kuning polos kayak gini gitu kan, terus dipaskan dengan layar, terus ambil yang
overlay atau yang background inilah, terserah teman-teman gitu yang mau yang mana gitu. Nah di sini teman bisa atur mau warnanya jelas banget atau agak-agak saru-saru gitu, terserah teman-teman sih. Nah di sini teman-teman pasin sama video yang teman-teman bakalan buat gitu. Nah karena aku di sini tuh sukanya yang banyak-banyak efek gitu, jadi aku tambahin lagi foto warna merah polos gitu kan, mana nih, supaya lebih berwarna gitu efeknya. Oh ini. Oke nih kita masukin aja ya. Nah di sini kita sama gitu, pulin terus pergi ke gabungkan, terus ambil yang drag apa namanya itu, terus ambil yang jangan sampai full gitu supaya ada kelihatan warna kuningnya juga gitu. Itu sih. Nah jikalau udah, teman-teman bisa tes dulu gitu, tes apakah udah bagus apa enggak. Nah kalau udah bagus, teman-teman langsung masukin video yang sama kayak yang teman-teman masukin pertama itu. Nah kita tunggu proses. Nah di sini teman-teman pasin sama video yang lokal yang aslinya gitu. Nah terus di sini teman-teman pergi ke hapus latar, tungguin prosesnya sampai selesai. Emang sih kalau belum selesai prosesnya ini sampai 100%, dia kayak patah-patah nggak menyatu gitu. Tapi kalau udah selesai nanti 100% nya dia bakalan bagus. Oke. Dan untuk ke depan yang warna putihnya itu teman-teman ambil overlay terus ambil foto yang warna putih gitu. Nah di sini teman-teman itu ambil yang setengahnya aja gitu teman-teman. Terus teman-teman itu ambil yang overlay gitu. Terus teman-teman pergi ke animasi. Salah teman-teman tekan dulu itu yang warna putih. Tekan dulu yang warna putih, terus masuk ke animasi, terus animasi keluar, terus over out. Nah jikalau udah, supaya ya di belakang atau di backgroundnya itu kelihatan agak bersinar, teman-teman bisa pakai efek yang namanya glow. Bisa bahasa Inggris pokoknya itulah. Nah di sini udah kelihatan bercahaya gitu, tapi karena aku itu suka yang agak cahayanya lebih terang gitu, aku tambahin lagi efek glowing apa namanya, good day glow ini 2 kali gitu. Oke, itu aja sih. Jadi kalau udah semua teman-teman jadi sih, ekspor aja, mantap lah. Oke, mungkin sampai sini ya videonya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subrek dulu ya kan. Anjay.